Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah menyebut hingga kini jumlah pengungsi erupsi Gunung Merapi di 3 kabupaten Jawa Tengah terus bertambah. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Rahman Pratama langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Rahman, bagaimana kondisi di sana saat ini? Lalu berapa banyak jumlah pengungsi dampak dari erupsi Gunung Merapi? Ya, Anggita dan juga pemirsa, jadi memang sampai dengan saat ini sejak meningkatnya status atau aktivitas Gunung Merapi sejak tanggal 5 November lalu, kondisinya masih cukup tinggi. Baik kemudian kegempaannya bahkan setiap hari bisa mencapai 56 kali. Nah, untuk saat ini jumlah pengungsi di 3 kabupaten di Jawa Tengah karena memang Gunung Merapi ini berada di 4 kabupaten, 3 diantaranya di Jawa Tengah yaitu Klaten, kemudian Magelang dan Boyolali. Jumlah pengungsi saat ini terus bertambah di 3 kabupaten di Jawa Tengah, setidaknya sudah ada lebih dari 1.817 orang yang mengungsi. 9 titik begitu lokasi pengungsian berada di Magelang yang sudah digunakan oleh para pengungsi. Kemudian jumlah pengungsi juga tersebar di 3 titik lainnya yang berada di Kabupaten Boyolali dan kemudian ada 2 titik lagi yang berada di Kabupaten Klaten ya. Nah, jumlah pengungsi yang terus bertambah memang mereka tidak hanya menempati di desa tempat mereka juga menempati barak-barak pengungsian yang kemudian disediakan berbeda desa maupun beda kecamatan. Kalau dalam hal ini disebutkan sister village untuk program pengungsian tersebut. Karena memang dibutuhkan protokol kesehatan dengan banyaknya jumlah pengungsi yang kemudian menempati barak atau lokasi pengungsian. Anggita. Ada hampir lebih dari 1.800 orang yang mengungsi akibat erupsi dari Gunung Merapi. Lalu bagaimana dengan pendistribusian bantuan bagi warga yang terdampak? Yang kita pendistribusian bantuan terus dilakukan, BPBD Provinsi Jawa Tengah juga terus membackup BPBD di Klaten, Boyolali dan juga Magelang untuk terus-menerus mendistribusikan bantuan. Bantuan-bantuan yang dibutuhkan adalah kebutuhan sembako. Nah, kemarin juga masyarakat kemudian untuk dihimbau karena saat ini distribusi bantuan tidak hanya datang dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, namun juga masyarakat. Sumbangan atau donasi bantuan yang didistribusikan ke lokasi bantuan saat ini juga sudah cukup banyak, namun dihimbau untuk tidak langsung memberikan bantuan berupa makanan siap saji atau nasi bungkus begitu, karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Masyarakat yang ingin memberikan bantuan diharapkan bisa memberikan bantuan berupa bahan sembako atau kebutuhan memasak begitu untuk para pengungsi yang tinggal di barak pengungsian untuk mengantisipasi penularan virus corona. Para donasi yang kemudian ingin diberikan kepada para pengungsi juga diminta untuk tidak langsung ke lokasi titik para pengungsi itu berada, namun juga dikumpulkan terlebih dahulu di kantor-kantor kecamatan, di mana di situ kemudian memang ada desa maupun dusun yang kemudian warganya mengungsi. BPBD Provinsi Jawa Tengah juga sampai saat ini terus memberikan distribusi bantuan tidak hanya kemudian sembako, bahan pokok begitu, namun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya dan yang terpenting adalah kebutuhan APD, baik itu kemudian masker, kemudian face shield, sarung tangan, maupun juga cairan disinfektan sehingga kemudian nantinya tidak muncul klaster penularan virus corona di barak-barak pengungsian yang ada di 14 titik di Provinsi Jawa Tengah di 3 kabupaten tersebut. Anggita. Baik, terima kasih untuk informasinya Rahman. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari kontributor Berita 1 Rahman Pratama dari Boyolali, Jawa Tengah.